Hari ini saya ingin berbagi dengan tema dengan masalah kehidupan dan kematian. Seperti kalian ketahui bahwasanya kehidupan Tuhan anugerahkan kepada kita melalui orang tua kita, tidak kita bisa pilih, tidak bisa kita minta, ya kita terlahir di keluarga mana, di negara mana, tetapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur, ya. Kalau misalnya katakanlah Uus bisa memilih, saya percaya mungkin Uus memilih lahir di Nevada, ya, Amerika, ya. Atau mungkin kalau Yeni bisa memilih, mungkin Yeni bisa memilih di lahir di Jepang, ya, mungkin bisa demikian, ya. Tapi kemudian apapun yang dianugerahkan pada kita harus syukuri, kita harus terima. Karena dengan rasa syukur, hal tersebut membuat sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita undang. Nah, saya percaya kita pun tidak bisa mengira atau tidak bisa memikirkan sesungguhnya kehidupan ini bentuknya bagaimana sih, sesungguhnya kehidupan ini berasal dari mana sih, sesungguhnya kehidupan ini berujung kemana sih. Tetapi dengan keyakinan dan iman yang kita pegang masing-masing, saya percaya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, tetapi tidak semua keingintahuan kita dapat kita beberkan selama kehidupan ini, ya. Tetapi yang pasti setelah kehidupan ini kita pun juga akan selesai. Semua manusia memiliki waktunya masing-masing, ya. Ada yang cuma 19 tahun seperti yang terjadi pada saya punya sepupu, ya, dia meninggal kecelakaan naik motor dengan kekasihnya, ya, pada usia 19 tahun setelah lulus SMA. Ada juga yang usianya 38 tahun, teman saya sakit jantung meninggal pada waktu itu dia menduduki posisi sebagai GM. Kemudian kemarin sahabat kita semua Pak Sudipyo dipanggilkan pada usia 49 tahun. Tidak ada yang bisa mengira atau tidak bisa memperhitungkan, tetapi sepanjang kita hidup di bumi ini diharapkan janganlah kita melakukan sesuatu hal yang kita akan sesali, yang dimana pada saatnya kita tidak punya lagi waktu, ya. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin coba sampaikan kepada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri, ya, terkait dengan tugas-tugas kita di bumi. Pertama, tugas kita di bumi apa sih? Tentunya pasti kepada Tuhan itu sendiri, karena Tuhan telah menciptakan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Kita sudah tahu apa yang berkenan kepadanya, apa yang tidak. Kita sudah tahu itu. Jadi sepanjang katakan kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, saya percaya kita punya tempat nanti ada di sisi kanan Tuhan, ya. Kemudian kedua, tugas kita apa sih? Tentunya tugas kita kepada sesama, ya, dan diri pribadi. Nah, itu pun sama, apa yang boleh dan apa yang tidak. Yang terakhir, ketiga, terhadap apa? Terhadap apa itu? Ketiga. Mungkin terhadap bumi itu sendiri, ya. Ini terhadap yang ke atas, ya, ini ke atas, vertikal, ini horizontal, yang ini ke bawah, bumi. Ya, jadi artinya itu akan menjadi apa? Menjadi cross, ya. Nah, saya lihat bahwasanya selama ini manusia ada yang berperilaku seakan-akan mereka tidak akan pernah berakhir, ya. Sehingga apa yang dilakukannya itu hanya menyakiti sesama, hanya memperkaya diri sendiri, hanya ingin merebut kekuasaan, hanya ingin menginjak orang lain. Pokoknya segalanya hanya untuk diri dia sendiri, tanpa memperhatikan Tuhan dan sesama, ya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan selesai. Tetapi yang pasti saya ingatkan kepada kita semua, pada diri saya sendiri juga, bahwasanya besok kita akan kembali, akan selesai, ya. Tetapi pada saat selesai nanti, selesainya bagaimana? Kita berharap semua
akan selesai pada saatnya nanti, kita akan kembali mana? Ada yang kalian tahu tujuan akhir kita setelah kehidupan ini kemana? Hah? Ada yang tahu nggak? Menurut keyakinan kalian? Oh, surga. Tapi sebelum surga kan ada apa? Ya, akhirat atau apa? Jadi kalau kata bisa dibilang ini kita kehidupan sini. Memang kehidupan kita sini. Kita nanti akan nembus. Ya, kita di sini akhiratnya. Ini titik. Ya, titik di mana kita akan menembus. Ya. Titik ini titik apa namanya? Garis apa nih? Ada yang dalam agama ada nggak, Dewi? Maksud kehidupan dan kematian di sini. Ini mungkin kematian ya. Kehidupan di sini, kematian di sini akhirat. Ya. Ini kalau kata bisa dibilang cara garisnya gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwasannya ada orang tua kita yang saat ini usianya sudah cukup lanjut, dan menurut perhitungan, menurut kebanyakan orang, katanya yang masih muda itu usianya makin panjang. Katanya masih panjang. Siapa yang bilang? Orang umum, ya. Tetapi apakah katakanlah kita punya usia bisa mencapai usia orang tua kita? Katakanlah misalnya Pak Erwin punya usia orang tua 83, nama untuk Bapak 86, 87, ya. Bapaknya Dedi 73, ya. Mama mertua saya 75, saya punya papa 70 tahun. Apakah kita akan sampai seusia mereka? Belum tentu. Kayak kemarin siapa? Malah, oh ya, Ibu Uli. Kalau ada yang tahu Ibu Uli Tanugroho, ya, yang Allianz, dia meninggal pada tahun berapa deh? Ada yang ingat? 2000 berapa? 2009? Hah? 2011 Pak. Enggak lah, lebih awal deh. 2010 pada 2009 lah. 2011 sampai sini kan? Dia di Usada. Nah, beliau meninggal pada usia 49 tahun. Pada saat itu papanya masih sehat. Jadi jangan sampai katakanlah kita berpikir bahwasannya kita usianya masih panjang sehingga masih banyak waktu untuk tanda petik bersenang-senang dengan menyakiti orang lain, bersenang-senang untuk mengisi kebahagiaan kita sendiri tanpa memperhatikan kebahagiaan orang lain. Kemudian suatu saat tiba-tiba selesai. Jadi tidak ada garansi bahwasannya kita punya usia itu, ya aku punya usia paling nggak minimum 70 tahun deh. Jadi masih ada waktu buat saya misalnya 23 tahun untuk udahlah nanti aja lah, masalah urusan ini akhirat nanti aja lah setelah katakanlah usia saya mencapai usia tertentu. Enggak. Jadi saya percaya kita pun semua harus memikirkan hal-hal tersebut yang seimbang, ya, seimbang. Jadi antara duniawi dengan akhirat ini, karena kita nggak tahu ini tanggal mainnya kapan nih, nggak tahu, ya. Dan once kita telah menyakiti di antara tiga ini, saya percaya tempat kita bukanlah di sisi kanan, tapi adanya di sisi kiri, ya. Adanya di tempat api pencucian atau bahkan mungkin di bawah itu lagi. Jadi saya berharap janganlah kita terlampau terlena, terlampau memikirkan hal-hal duniawi terkait masalah kekayaan, kecantikan, ya, kesuksesan. Enggak, itu semua baik adanya, tetapi diperoleh dengan cara-cara yang baik pula, ya, dengan cara yang baik pula. Tentunya kita tahu apa yang menjadi tugas kita, entah di keluarga, ya, tugas kita ada di keluarga, di lingkungan gereja atau masjid, ya, atau di lingkungan sosial lainnya. Tentunya juga ada lingkungan kantor, ya. Jadi coba lakukan segala sesuatu yang katakanlah kita miliki di setiap waktu yang kita lalui. Pada kita di kantor kita lakukan dengan sebaik-baiknya, pada saat kita di keluarga kita lakukan sebaik-baiknya, gereja sosial sama kita lakukan sebaik-baiknya.
Saya percaya sepanjang kita mengisi waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, pertama dengan tidak melukai orang lain, dengan tidak melukai orang lain, ya itu saja. Plus kalau katakan kita bisa berbuat baik, tambahannya. Jadi kita tidak melakukan apapun ya, berarti otomatis apa? Kita tidak melukai siapa-siapa kan? Ya. Tapi kalau katakan kita berbuat baik, tentunya dengan ucapan, dengan tindakan itu jauh lebih baik, ya daripada kita cuma diam-diam saja tidak melakukan apapun. Yang lebih jelek lagi kita melakukan suatu tindakan yang melukai orang lain, ya marah sama orang lain, dendam orang lain, melukai orang lain, ya itu sangat-sangat buruk. Tetapi tidak cukup hanya dengan berdiam diri saja, tidak melakukan apapun, tidak melukai orang lain, tapi juga tidak berbuat baik gitu. Jadi kalau misalnya boleh, dalam setiap langkah, dalam setiap gerakan yang kita lakukan, dalam setiap waktu yang kita miliki, kita melakukan hal yang bersifat kebaikannya. Itu saja. Apakah bekerja merupakan kebaikan buat kita? Hah? Bekerja merupakan kebaikan enggak? Bekerja, melayani sesama, kemudian membantu orang tua di rumah, kebaikan enggak? Merapikan rumah, merapikan tempat tidur, merapikan apapun yang di sekitar kita, kebaikan. Justru tidak berbuat apa-apa, justru malah merupakan sebuah keburukan kan? Malas tidak melakukan apapun gitu loh. Tidak merapikan rumah, tidak merapikan tempat tidur, tidak merapikan pekerjaan di kantor, diam gitu loh. Itu merupakan keburukan kan? Apalagi kalau katakanlah misalnya melakukan suatu hal yang melukai orang lain. Jadi dua hal yang pertama tadi, melakukan hal yang jelek sama tidak melakukan apapun, itu merupakan suatu hal yang buruk lah ya. Jadi saya harap kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya merapikan segala situasi yang ada di sekitar kita. Orang lain yang sedih, kita jangan cuek ya, biarin aja orang lain kok. Justru kita sebaiknya apa? Mendatangi dia, kemudian coba menghibur hatinya, bertanya kepada dia apa mungkin yang kita bisa lakukan buat dia. Ya, jadi dua tindakan pertama cuma diam, kemudian melakukan tindakan yang buruk, itu hal yang tidak bagus. Tetapi sebaiknya kita melakukan hal-hal yang meringankan beban sesama, membuat suasana hati, suasana kehidupan yang menjadi lebih baik. Karena terus saja bumi ini menjadi suatu hal yang suatu hal yang sedang sementara buat kita semua. Jadi kalau katakan kita sudah tahu bahwa bumi ini tempat sementara dan kemudian banyak cobaan di sana, banyak tantangan di sana, segala macam hal-hal yang buruk terjadi di sana. Di bumi ini, ya, misalnya apa? Penyakit, suatu hal yang buruk ya, penyakit ya. Ketuaan, suatu hal yang buruk ya. Kemudian tantangan ekonomi, suatu hal yang buruk juga. Tetapi kemudian kalau kita tidak melakukan suatu hal yang terbaik di sini, malah kita membiarkan hal tersebut menjadi hal yang tidak nyaman. Kehidupan memberikan kesempatan kita untuk dapat melakukan hal yang lebih baik di dalam bumi ini. Katakan misalnya kita coba menjaga kesehatan dengan apa? Dengan gym. Ya, mungkin fitness, ya mungkin jogging, ya supaya kita tetap sehat. Untuk tetap sehat lagi apa lagi? Makan secukupnya, jangan makan sambal kebanyakan, ya. Jangan makan sambal, makan terlampau berlebihan. Makan secukupnya yang dibutuhkan. Segala macam yang cukup itu tentunya baik. Segala macam yang kurang tidak baik. Segala macam yang lebih juga tidak baik. Ya berlebihannya. Tidur berlebihan pun tidak baik. Tapi tidur yang kurang pun juga tidak baik. Tidur secukupnya. Jadi hal-hal yang tantangan di sini ini kan hal yang sementara di bumi ini, yang semestinya kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa menyakiti orang lain. Kita boleh meraih sukses secukupnya, kita bisa meraih kekayaan secukupnya, kita bisa meraih kebahagiaan secukupnya. Tetapi pada suatu saat nanti pasti akan ada penyakit, penuaan dan segala macam yang katakanlah kita mesti rangkul, kita mesti ikhlas untuk menerimanya. Jadi sekali lagi, segala macam apa yang terjadi di bumi ini, ya Tuhanlah yang berkenan. Kita berusaha untuk mengupayakan segala sesuatu yang terbaik supaya hidup bumi walaupun sementara di bumi ini, kita coba berusaha untuk dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita, ya. Walaupun di sini banyak ujian, cobaan. Karena yang akan pulang di sana, kembali ke sana, sebaiknya pulangnya ke sebelah kanan ke surga ya, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang sempurna yang tidak terberikan, yang tidak perlu lagi makan, kita tidak perlu lagi khawatir tentang penyakit, tidak perlu lagi khawatir tentang pekerjaan, tidak perlu khawatir tentang ekonomi, tidak perlu lagi khawatir tentang segala sesuatu yang selama ini kita khawatirkan. Ya, di sana tempat yang paling indah menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk dapat ke sana, disinilah kita diujikan, disinilah waktunya kita diberikan kesempatan
kita mau kemana. Kita itu pilihan kita. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk untuk mencapai ke sana. Nah, disinilah katakanlah kita diuji, ya. Mungkin suatu saat kalian akan diuji, ya. Ada sebuah ujian yang cukup berat di saat situasi ekonomi katakanlah kalian tidak stabil. Kemudian ada yang menguji ujian dikasih uang besar, ya. Kalian disuruh mengkhianati yang sebetulnya keinginan kalian, misalnya untuk berbuat baik. Kalian mau nggak melakukan itu? Nah, kalian diuji tuh. Kalau kalian pikir wah hanya untuk keselamatan perut dan uang semata duniawi, mungkin kalian akan ambil dan kemudian kalian melakukan sesuatu tindakan yang mungkin menyakiti keluarga kalian, bahkan menyakiti Tuhan. Itu ujian, ya. Saya percaya kita bisa hidup bukan cuma sekedar dari kalau dalam Alkitab tidak cukup tidak hanya roti saja ya Debbie, ya. Ya, kita hidup bukan dari roti saja, tapi kita hidup pun juga bukan cuma dari nasi saja, ya. Saya percaya selama ini di tempat kita di sini tidak ada yang pernah merasakan kelaparan, ya? Ada nggak? Ada nggak? Sampai akhirnya kita berjuang semaksimal mungkin, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang keji. Ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi saya percaya Tuhan telah memelihara kita sepanjang hidup kita, diberikan makan, walaupun mungkin makanan tersebut tidak terlalu membuat lidah kita bergoyang atau nikmat, ya. Masa tiap hari makan udang nanti lama-lama kolesterol terus, ya, nanti meninggal juga kan gitu, ya. Jadi saya berharap kita mengisi waktu-waktu kita sekali lagi demi kebaikan kita dan tentunya juga untuk kebaikan Tuhan dan sesama, sehingga pada akhirnya nanti kita akan bergabung dengan orang yang kita cintai di surga nanti, dengan melakukan hal-hal yang di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Apa menjadi tugas kita lakukan tugas kantor, tugas keluarga, tugas kampus, tugas gereja, dan tugas lain. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya, dan sekali lagi semoga mamanya Karwin cepat sembuh, ya, dan diberikan kebaikan yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Amin.